Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1-9 yang berkata demikian. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang memimpikan sukses, tapi hanya orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh dapat mewujudkan sukses. Masa depan yang berhasil dan beruntung hanya dapat diwujudkan oleh pribadi yang hatinya kuat dan teguh. Pesan Tuhan kepada Yosua mengungkapkan dua persyaratan penting agar kita dapat memiliki hati yang tetap kuat dan tetap teguh. Yang pertama, bertindaklah hati-hati dalam setiap fase kehidupan. Hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah berjalan lurus dalam ketaatan kepada firman Tuhan.
Karena itu, nasihat yang penting adalah perkatakanlah dan renungkanlah firman Tuhan, dengan tujuan agar jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketaatan Yosua kepada firman Tuhan telah menghadirkan banyak mujizat. Kalau jalan kita lurus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi sungguh taat kepada firman Tuhan, walaupun melewati perjuangan yang keras, maka mujizat demi mujizat akan menghantar kita kepada masa depan yang beruntung dan berhasil. Yang kedua, bersandarlah sepenuhnya pada penyertaan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyertai kita setiap waktu. Seberapapun besar kasih orang tua kepada anaknya, mereka tidak dapat mendampingi 24 jam sehari. Seberapapun besar pengaruh dan kekuasaan yang kita andalkan, ajal dapat menjemput dia kapan saja. Dalam kitab Yosua dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan, hambaku Musa telah mati, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Hanya Allah yang sanggup menyertai kita di segala tempat. Dikatakan kepada Yosua bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bahkan Tuhan meneguhkan janjinya. Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tanpa penyertaan Tuhan, orang-orang Ai yang sedikit saja dapat membuat orang Israel kocar-kacir. Penyertaan Tuhan yang memberi kemenangan hanya dinyatakan kembali setelah dosa akan disingkapkan dan dibereskan. Dapat Bapak Ibu baca dalam Yosua pasal 8 ayat 1. Mari kita melihat sketsa biografi Yosua. Pada usia 20 tahun, ia menjadi saksi hidup dari 10 tulah, Paskah pertama dan penyeberangan di Laut Merah. Umur yang ke-30 tahun, Yosua menjadi panglima perang melawan Amalek. Usia 40 tahun, Yosua menjadi hamba yang mendampingi Musa naik ke Gunung Sinai dan mendapatkan 10 perintah Allah. Di usia yang ke-50 tahun, Yosua menjadi mata-mata Israel yang penuh iman. Di usia yang ke-60 tahun, Yosua menjadi pemimpin baru menggantikan Musa. Di usia yang ke-70 tahun, Yosua menjadi pemimpin yang sukses menaklukkan Yeriko. Usia yang ke-80 tahun, Yosua sempat gagal, tapi bangkit kembali dan sukses menaklukkan Ai. Usia ke-90 tahun, Yosua sempat tertipu oleh orang Gibeon, tapi bangkit kembali menghancurkan persekutuan suku Amori. Umur yang ke-100 tahun, Yosua menyelesaikan penaklukan Kanaan Utara dan membagikan tanah sebagai milik pusaka. Umur yang ke-110 tahun, Yosua memberikan amanat perpisahan dan meninggal sebagai pemimpin yang beruntung dan berhasil. Kita semua pasti mau memiliki masa depan yang beruntung dan berhasil. Maka peliharalah hati yang kuat dan teguh dengan 2 persyaratan yang penting, yaitu bertindaklah hati-hati dalam setiap fase kehidupan dan bersandarlah sepenuhnya kepada penyertaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita belajar dari kisah Yosua bahwa keberhasilan bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan hasil dari ketaatan dan kebergantungan penuh kepada Allah. Banyak orang berambisi untuk sukses, mengejar harta, kedudukan, atau jabatan, tetapi tidak sedikit yang akhirnya kehilangan arah karena mereka tidak menempatkan firman Tuhan sebagai pondasi utama kehidupannya. Tuhan dengan jelas menegaskan kepada Yosua agar jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri, melainkan tetap berjalan lurus sesuai dengan hukum yang sudah diperintahkan. Artinya, kita tidak boleh mendasarkan keputusan, tindakan,
atau gaya hidup kita hanya pada logika dunia semata, melainkan selalu mengujinya dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita tergoda untuk mencari jalan pintas, berkompromi dengan dosa, atau memilih apa yang terlihat mudah dan cepat. Tetapi disitulah kita sedang diuji, apakah hati kita benar-benar teguh di dalam ketaatan kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, maka meskipun kita harus melewati lembah yang dalam atau gunung yang tinggi, mujizat demi mujizat akan dinyatakan, dan setiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan menuju masa depan yang penuh keberhasilan sejati, bukan sekedar sukses sementara. Lebih dari itu, pesan Tuhan kepada Yosua, jangan menekankan bahwa sumber keberanian, kekuatan, dan kemenangan bukan berasal dari manusia, melainkan dari penyertaan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Musa yang begitu besar pun akhirnya mati, tetapi Allah tetap hidup dan tetap setia, memegang janjinya. Penyertaannya yang nyata itulah yang menjadi alasan Yosua mampu melangkah maju. Meskipun ia harus menghadapi musuh-musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Ada saatnya orang-orang yang kita andalkan tidak bisa mendampingi kita. Ada waktunya kita harus menghadapi pertempuran hidup seorang diri. Tetapi janji Tuhan tetap teguh bahwa Ia menyertai kita kemanapun kita pergi. Kalau kita menjaga hidup tetap kudus, bertobat dari dosa, dan terus melekat kepada firman Tuhan, maka tidak ada musuh, tidak ada tantangan, tidak ada pintu yang tertutup yang mampu menghalangi rancangan Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, tanpa penyertaan Tuhan, sekalipun musuh kita kecil, masalah sederhana, atau jalan terlihat mudah, semuanya bisa berakhir dengan kekalahan yang memalukan. Karena itu, kunci untuk memiliki hati yang kuat dan teguh adalah selalu berjalan bersama Allah, tidak melepaskan diri dari penyertaannya, dan tetap menaruh kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan yang setia menyertai sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus dan kekal, Tuhan yang penuh kasih dan penuh pengampunan, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memiliki hati yang kuat dan teguh di dalam Engkau. Ajarilah kami Tuhan, supaya selalu hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, melainkan tetap berjalan lurus dalam kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.